Ya kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima semua amal ibadah kita. Dan hadirnya kita di Masjid As-Salam ini, semoga Allah tulis di timbangan kebaikan kita nanti di hari kiamat dan dikumpulkan kita dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Tadi bilang kok pakai sowi lah tadi. Ya, memang betul yang dikatakan Nonjol tadi. Ini awal saya perdana makmum di Masjid As-Salam. Jadi aku masuk masjid di toko juiku, aku buka pintu, di bawah pintu lecing sapi. Untung tulisan itu orang nengok. Masuk ke masjid, terdiam sejenak tadi di situ. Di sini saya lihat tiang-tiangnya banyak kacu, subhanallah. Tapi yang aku syukuri satu, bapak-bapak ibu, di ibu-ibu sana tak ada kaca. Kalau lihat kacu di situ, aku yakin 100% ibu-ibu tak bakalan khusyuk menengok bukunya terus. Ya, itu jadi orang yang semayang di belakang kacu waspada, karena bisa menghilangkan khusyukan. Tapi laki-laki jaraklah, yo. Oh, awak lah punya bini kan? Kau telah buku. Mungkin yang ada nikah itu pakai. Nah, jadi itu yang saya syukuri tadi saya masuk, alhamdulillah ibu-ibu nolak baju. No, itu saran aku. Kalau lagi ngaco nomor 3 udah hilang khusyuk solat. Karena bapak ibu, salah satu dikatakan dalam kitab fikih, kita sholat di tempat yang memang tempatnya itu tidak ada ya seperti kacu, seperti bergambar-gambarnya itu bisa tobat buat pikiran buat situ. Contoh, awak punya sajadah. Nah, biasanya kan awak punya sajadah, awak pilih gambar Ka'bah atau Masjid Nabawi atau Masjid Aqsa. Jadi dia cinta awak sama ibu masjid tadi itu cinta kita betul. Dengan kita memilih sajadah, itu yang salah. Itu yang salah sebenarnya. Itu yang menghilangkan khusyuk kita di dalam sholat. Jadi takbir wa Allahu Akbar. Kayak masukkan Zulkifli kok Allahu Akbar. Nampaknya Ka'bah tingginya umatnya mesti. Udah meninggi wak bacaan imam dari dah. Nak menghayati akan sholat kita. Makanya dimakruhkan kita sholat di tempat tersebut. Apabila Allahu Akbar, ganteng boyo. Dia kacau tadi. Lebih dari itu. Maka daripada itu, subhanallah, alhamdulillah, kok lah diprotes dulu sama aku masjid dulu. Jadi kok curahan hati Bapak. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah sekarang kita telah sampai kembali di bulan haji. Waktu bulan haji, karena dari Sony dulu aku ngomong kalau dah sampai bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah pasti sampai bulan haji. Ya, sampai kini masih sampai bulan haji ni awak ni. Karena di situ bapak ibu tidak lain dan tidak bukan dari firman Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Al-Karim? Al-Hajju ashhurun ma'lumat. Musim haji itu berada di bulan-bulan yang telah dimaklumi, yang telah diketahui. Maka daripada itu, di dalam kitab tafsir dijelaskan, menurut Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah subhanahu wa ta'ala radhiyallahu anhu, riwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Umar, apa kata beliau? Kapan sih musim haji itu? Hiya Syawal wa Zulqa'dah wa Ashru Zulhijjah, yaitu bulan Syawal, bulan Zulqa'dah dan 10 Zulhijjah. Jadi kalau menurut Imam Bukhari, kini kok dah selesai bulan haji, karena 10 dah lewat. 10 Idul Adha ini telah masuk 2 boleh, dah selesai. Tapi menurut Al-Imam Malik bin Anas, Al-Imam Darul Hijrah, lebih dulu daripada Imam Bukhari dan Al-Imam Asy-Syafi'i, riwayat juga dari Sayyidina Abdullah bin Umar. Kapan itu Syawal wa Zulqa'dah wa
kita berpendapat seperti pendapat daripada Al-Imam Malik bin Anas dan Al-Imam Asy-Syafi'i. Maka daripada itu Bapak Ibu rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, kita baru saja kemarin melihat pada bulan haji uang-uang tua banyak naik haji, sanak famili banyak naik haji, tapi ada info mungkin yang kurang, ya dosoki itulah yang dosoki haji furoda banyak batal, ya gitu informasi ya. Kok mak oke wak leh. Nah, iya mak ya. Batal semua, malah semua kata mak oke. Batal semua yang haji furoda. Ya itu rezeki Bapak Ibu. Ada orang yang tidak ada naik haji tahun ini takbir masjid katanya naik haji, jadi tamu negara. Anak muda dia membersihkan masjid, videonya tahu kerajaan Saudi, kemudian dia jadi tamu negara pada tahun ini. Anak muda masih Bapak Ibu. Nah, jadi itu semuanya rezeki kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Di dalam Al-Qur'an sebagaimana yang mungkin pernah juga saya sampaikan, apa kata Allah Subhanahu wa taala, wa adzin fil nasi bil haji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Jadi kita sudah mengetahui pelaksanaan ibadah haji ini sudah ada sebelumnya. Sudah dikumandangkan oleh Nabi Allah Ibrahim sebelumnya. Apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ya Ibrahim, wahai Ibrahim, panggil, kumandangkan atau engkau serukan kepada umat manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian Nabi Allah Ibrahim bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, kaifa uballighu an-nasa wa sawti lam yadfaqhum? Ya Allah, gimana saya menyampaikan kepada seluruh manusia sedangkan manusia-manusia ini orang-orang yang suaraku ini tidak akan sampai ke mereka? Karena kita ketahui Bapak Ibu, di Mekah waktu itu tak ada orang. Tak ada orang. Pertama kali di Mekah yang tinggal di Mekah adalah Nabi Allah Ibrahim dengan istrinya Siti Hajar. Berdua itu. Sampai beliau punya anak. Kenapa beliau sampai ke Mekah? Karena dikatakan ketika di perjalanan sampai beliau punya anak. Ketika beliau di perjalanan gak ada air sama sekali, padang pasir. Perintah Allah suruh ke sana. Akhirnya nampak di atas udara burung terbang. Otomatis burung bisa terbang karena ada kehidupan. Dan makhluk hidup tidak akan bisa hidup tanpa air. Maka daripada itu diikuti sampai dalam keadaan. Maka daripada itu singkat cerita, gak ada orang yang kurang agama. Makanya beliau bilang, bagaimana kok suara saya ini bisa sampai kepada umat manusia. Nah, karena Mekah waktu itu belum ada. Karena kalau kita baca di dalam Al-Quran, Nabi Allah Ibrahim ini keajaiban sama beliau ini banyak. Karena Allah perintahkan beliau lakukan. Beliau kumandangkan. Beliau serukan kepada umat manusia. Beliau berdiri. Ada yang mengatakan beliau berdiri di Maqam Ibrahim, di tempat kakinya yang sekarang kita lihat. Jadi kalau kita haji atau umrah di Masjidil Haram itu di area tawaf ada Maqam Ibrahim namanya. Sekarang dibalut dengan tutup yang berwarna kuning. Kalau kita buka tutup warna kuning itu masih ada dalam kristal. Dalam kristal itulah Maqam Ibrahim. Jadi itu Pak, Maqam Ibrahim itu punya dua kunci. Karena alhamdulillah kita pernah lihat sendiri kunci yang ada di Ka'bah itu. Ka'bah punya kunci dua. Pertama, kunci pintu Ka'bah yang besar kita lihat. Nah, lihat pintunya itu, godam yang banyak tangan uang menggapai. Nah, itu satu kunci. Masuk kita ke dalam, belok kita ke kanan. Nah, jadi posisi kita udah ada dalam Ka'bah, belok kita ke kanan. Di kanan itu ada satu pintu lagi namanya Batu Taubah. Ada kuncinya juga. Batu Taubah ini kalau kita buka, itu tangga menuju ke atas Ka'bah. Kemudian kunci Maqam Ibrahim yang warna kuning, yang tertutup warna kuning. Kemudian kunci kristal yang ada di dalam tutup warna kuning itu. Baru kita sampai kita ke bekas kaki daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi singkat cerita,
Nabi Allah Ibrahim ada yang mengatakan berdiri di sini kata Allah Taala tadi. Ada yang mengatakan dia berdiri di Hijr Ismail. Hijr Ismail kita tahu semua yang ada elitnya itu. Nah, lainnya membentuk ikon nah itu Hijr Ismail. Kemudian ada yang mengatakan dia berdiri di atas bukit Safa. Dan ada yang mengatakan pendapat yang keempat dia berdiri di Jabal Abi Qubais. Nah, kalau orang kampung awak mengenal Jabal Abi Qubais, nah itu saya Sulaiman Zuhri itu belajar. Ada yang mengatakan di sini. Terlepas khilaf daripada ulama, beliau melaksanakan perintah Allah yaitu memanggil umat manusia. Maka apa beliau katakan? Ya ayyuhan nas, inna rabbakum qad ittakhadha baitan fahajjuh. Wahai umat manusia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih rumahnya, maka laksanakanlah ibadah haji. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan seperti itu, keajaiban pun terjadi Bapak Ibu. Apa yang terjadi dikatakan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, wa tawada'atil jibal hatta balagha as-sawt arjal al-ard wa asma'a kulla man fil arham wal aslab. Ketika beliau ngomong seperti itu, gunung-gunung merunduk, agak merunduk gunung-gunung. Orang-orang yang ada di muka bumi ketika waktu itu banyak mendengar suara Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai suara ini dikatakan menembus ke sulbi-sulbi dan ke dalam rahim. Sehingga dikatakan dalam kitab tafsir juga sampai suara ini ke benda-benda mati. Min syajarin wa madarin wa hajarin, dikatakan dalam kitab tafsir ini. Daripada pepohonan, daripada benda mati, daripada bebatuan. Begitu. Wa man kataballahu annahu yahud ila yaumil qiyamah Allahumma ya rabbi. Barang siapa yang sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala dia melaksanakan ibadah haji, maka nanti dia di hari kiamat sampai ke hari kiamat ketika dia hidup di dunia, maka dia akan melaksanakan ibadah haji. Maka daripada itu ada yang mengatakan orang yang berhaji ini adalah uang yang dulu diteriakin, diajak, diseru oleh Nabi Allah Ibrahim, itulah sulbi-sulbi orang tersebut, anak-anak cucu. Wallahu a'lam. Maka daripada itu, Bapak Ibu, pelaksanaan ibadah haji kita adakan di bulan ini. Di bulan Syawal, Zulqa'dah, puncaknya di Zulhijjah, yaitu di Arafah. Maka Allah Subhanahu wa taala bilang, urusan menyampaikan itu urusan kami. Alaina al-balagh, nadan wa alaina al-balagh, kata Allah. Panggil mereka, urusan kami untuk menyampaikan, bukan urusan kau. Coba kalau awak iman wa lomah kok, nak adalah siapa dulu yang menolak? Sama sebuah ada Pak Nabi Ibrahim itu, ketika di Mekah waktu itu tidak ada apapun Pak. Ya Allah, Mekah itu baru modern ya setelah modern zaman, setelah terjadi Saudi Arabia, mereka menemukan Amerika menemukan minyak di sana, dibuatlah Aramco Arab Amerika Company yang terbesar di dunia. Datang minyak segala macam baru mereka maju Pak. Guru kita cerita, alhamdulillah kita punya guru sejarah dan fikih mazhab Syafi'i asli orang Mekah dari kabilah Huzail, dari suku Huzail. Beliau cerita dulu anak kecil, saya kecil karena kita tua, umur yang kecil lebih sudah. Anak kecil dulu, ayah anak cerita, dulu paling itu apalagi orang Baduy paling itu punya baju setahun cuma satu pasang. Itulah mahalnya baju. Tanah-tanah yang ada di sekitar Masjidil Haram banyak dimiliki oleh orang bukan selain Mekah karena dibeli sama mereka. Apalagi orang kita, dulu belum ada Indonesia. Orang Melayu, orang Bugis, nah, orang Jawa jarang Pak karena mereka kan hidup muda dunia. Orang Melayu, orang Bugis, orang sama Fakoni juga Melayu. Ya, Melayu ada Fakoni, ada Tumasik, ya Sijori, Johor, Selangor, sama orang ini. Itu banyak punya tanah dulu di area Masjidil Haram. Maka daripada itu, Nabi Allah Ibrahim kalau kita baca Al-Quran doa kepada Allah. Wa isqala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Ya Allah ya Allah, kata Nabi Allah Ibrahim, jadikanlah negeri ini ya Allah negeri yang aman. Dan berilah rizki
kurma ditanam di situ, mau tumbuh, tapi buahnya tak layak untuk dimakan. Maka daripada itu, tapi coba lihat berkah doa Nabi Allah Ibrahim itu semenjak modernnya Mekah Al-Karamah, apa yang tak ada buah di sana? Semuanya ada. Terkadang orang singkong dia di non kami dah makan dia. Orang singkong musim hutan dengan kami makan hutan di non. Itu saking kan berkahnya Mekah Al-Karamah atas berkah doanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Mungkin dahulu mereka tidak merasakan lagi. Allah kabulkan doa Nabi Allah Ibrahim. Ini menunjukkan doa itu bukan berarti sekarang dikabulkan oleh Allah, tapi bisa jadi suatu saat nanti. Intinya satu Pak, tidak ada rugi seorang muslim tersebut untuk berdoa. Tidak ada. Makanya daripada itu Rasulullah bilang, doalah kalian, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun pakai buah asin, buah garam. Ya Allah, asinnya aku ya Allah. Tidak masalah. Doa sama Allah, minta sama Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an." Jika hambaku meminta kepadaku, jika hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah bahwasanya aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan mengabulkan mengijabahkan doa hamba-hambaku. Maka daripada itu, ada orang yang doanya langsung terkabul, ada mungkin terkabulnya itu nanti berhari-hari ke depan, berminggu-minggu ke depan. Coba kita lihat Nabi Allah Ibrahim. Baru modern mungkin sekarang baru banyak buah-buahan. Dulu tak terlalu. Mekah Al-Karamah terkenal, gak ada apa-apa. Makanya mereka orang Quraisy itu berdagang. Musim panas mereka pergi mereka ke Syam. Musim dingin mereka pergi mereka ke Yaman. Makanya di Ila fil Quraisy ila fil rihlat asy-syita'i was-shayf. Orang Quraisy itu kalau musim dingin datang pergi dia ke Yaman. Kalau musim panas datang pergi mereka ke Syam. Ngapain mereka di sana? Oh, itu ke Yaman. Diambilnya barang-barang Yaman itu, kembalinya ke Mekah, dijualnya di Mekah. Karena Mekah ini sentral orang Arab. Sentral orang Arab untuk melaksanakan ibadah. Walaupun mereka menyembah berhala, tetap tawaf itu perkara yang harus bagi mereka, apalagi jika mereka melakukan dosa. Nah itu Pak. Makanya sentral, dijuallah barang Yaman. Nanti musim panas datang, pergi mereka ke Syam. Syam itu Pak, kalau sekarang itu Libanon termasuk Syam, Israel termasuk Syam, Palestina termasuk Syam, Suriah termasuk Syam, Jordania termasuk Syam. 5 negara sekarang yang saat ini Syam. Dan yang dulunya itu adalah negeri Syam. Pergi ke sana. Apa yang mereka lakukan di sana? Jual pakaian Yaman tersebut, dijual juga di Syam. Sampai di Syam, diambil itu pakaian-pakaian atau barang Syam, jualnya balik ke Mekah, dan sampai ke musim panen, pergi dia kembali ke Yaman, menjual barang Syam. Itu dari pedagang. Karena sedang dagang buah-buahan ada, padi tidak lain. Apa bulan tak bisa tunggu dulu. Makanya mereka berdagang. Maka daripada itu bapak-bapak ibu rahimahullah, ketika Nabi Allah Ibrahim memanggil tersebut, terdengar semua orang. Banyak orang yang berbicara, mendengar suara Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kemudian apa yang dikatakan Allah? Niscaya akan datang orang kepadamu ya Ibrahim untuk melaksanakan ibadah haji dengan kaki mereka. Maka daripada itu, kata ulama, sebagian ulama mengatakan pelaksanaan ibadah haji lebih afdal menggunakan jalan kaki daripada pakai kendaraan. Karena Allah menyebut dalam Al-Quran, ya'tuka rijalan, dan saya datang kepadamu orang berjalan kaki. Makanya pemerintah Saudi atau kerajaan Saudi dengan kekayaan mereka, alhamdulillah, di posisinya mereka bikin khusus untuk berjalan kaki. Pak Bu, kalau kita ikut berjalan kaki, Mina, pergi ke
Muzdalifah. Nah, sebelum Arafah. Arafah ada jalur jalan kaki ke Muzdalifah. Muzdalifah ada jalur jalan kaki ke Mina. Dari Mina nanti kadang-kadang lanjut ke Masjidil Haram, tawaf ifadah, tawaf haji. Lanjut sa'inya lagi. Kadang baru pulang lagi. Jalan kaki. Kalau kita sama-sama, Pak, ini yang kami rasakan dan kita rasakan waktu itu kita berjalan kaki. Tak letih Pak Doa. Itu sebuah yang mengeluh. Itu dia. Tak letih. Padahal awak tu sama orang tinggi-tinggi, awak ada arah tinggi. Paling awak setiapnya. Kadang lewat yang sebuah ini oleh. Sekali langkah itu dulu kali langkah awak. Itu bisa awak saingi. Kadang-kadang percaya itu kuatan di mana? Itulah rohaniah Bapak Ibu. Allah kasih. Awak disingkongnya, awak sesatu awak lokek pakai Honda awak rata-rata. Betul? Kecuali yang rumahnya lokek kotor, mau jalannya. Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Bapak Ibu, ini tentang kekuatan. Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Imam Ali Bapak Ibu, ketika peperangan Khaybar, kenapa kok kaum muslimin bisa menyerang Khaybar dan Khaybar ditaklukkan? Khaybar waktu itu isi orang Yahudi. Khaybar Bapak itu memiliki benteng yang kuat, yang kokoh, yang tinggi, sehingga sulit orang untuk merebut Khaybar. Makanya Rasulullah ketika datang ke Khaybar tidak langsung bisa merebut, Pak. Berhari-hari merebut Khaybar baru bisa merebut Khaybar. Saking kan pertahanannya yang kuat. Gimana cara mereka? Sayyidina Ali datang, Pak. Sayyidina Ali datang, pergi dia ke pintu Khaybar, pintu yang sangat tinggi dan kokoh tersebut ditarik ke Pak. Jatuh, ungkai dia apa ini? Tangga pintu, copot pintunya Pak. Sama Sayyidina Ali sendiri diangkat sama beliau, dijadikan tameng daripada orang melemparkan panah. Dipanggil semua sahabat untuk menuju ke tameng pintu Khaybar tadi. Jadi semuanya berlindung di bawah pintu Khaybar yang diangkat sendiri sama Sayyidina Ali. Dari situ pintu udah dibuka. Kemudian sahabat pun banyak yang masuk ke Khaybar. Kemudian peperangan pun dimenangkan oleh kaum muslimin. Setelah peperangan Bapak-bapak Ibu-ibu, setelah selesai perang, pintu tadi yang diangkat Sayyidina Ali sendiri, datanglah sahabat. Ditengoknya itu godang pintu. Bisa Ali kok mau angkat? Diangkat sama mereka, Pak. Ada yang mengatakan 11 orang dalam kitab sirah, ada yang mengatakan 15, khilaf ulama. Yang penting banyak lah. Diangkat suang tu tolong. Buat dulu. Indo itu tolong. Indo itu tolong. Sampai 9 boleh. Baru bisa diangkat. Kekuatan Sayyidina Ali. Kan Bapak Ibu kita baca sirah Nabawiyah Sayyidina Ali itu pernah, Pak, sama Siti Fatimah. Nanya makan sama Siti Fatimah, ada makanan tak? Lain roti. Tinggal roti. Mana roti itu? Tapi lah sojuk. Roti Arab kalau dingin itu keras, Pak. Kuahnya. Sayyidina Ali ketika ingin memakan roti ini, diambilnya roti, dikikoknya, Pak. Itu patah. Dikikoknya itu patah. Togak, Pak. Togak awak biasa begini ya, main togak begini. Dikikoknya pakai kaki. Biasa aku kalau mematahkan itu gitu kan, kalau dikikok kan. Zaman dulu lah, aku nanya sunat badan nanti itu. Begitu tidak patah-patah. Jadi kalau kita lihat Sayyidina Ali yang hebat dengan Sayyidina Ali yang lain rumah itu beda. Dari mana kekuatan itu? Maka daripada itu ulama mengatakan dalam kitab tafsir, inilah namanya kekuatan ruhaniah, kekuatan spiritual yang memang Allah berikan kepada seorang hamba tersebut. Nah itu Pak, cuma beda Sayyidina Ali yang angkat satu pintu dengan Sayyidina Ali yang mematahkan roti. Jauh berbeda. Maka daripada itu, kalau kita berpikir memang di antara semua sahabat banyak yang tidak mati dalam peperangan. Dan selesai satu ayat. Sayyidina Umar tidak meninggal. Sayyidina Utsman tidak meninggal. Sayyidina Khalid tidak mati di peperangan, Pak. Mereka tidak meninggal
yang di benak saya yang paling tidak herankan itu Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar dari awal ikut perang dengan Rasulullah, mungkin tidak pernah absen perang sama Rasulullah, tak terbunuh-bunuh Pak. Padahal dikatakan Sayyidina Abu Bakar termasuk sahabat yang paling lemah fisiknya. Makanya ketika Sayyidina Abu Bakar meninggal, apa kata Sayyidina Umar bin Khattab rahimahullah, ya Abu Bakar, linun fil jasad wa qawiyyun fil syariah. Semoga Allah merahmati engkau wahai Abu Bakar. Engkau lemah di jasad, akan tapi engkau kuat di syariah. Bayangkan Pak, Sayyidina Abu Bakar Pak, kalau masak saok, dipasangnya saoknya, bekor kayak saking kurus dia, saking kurus beliau, ke bawah kalau tuh, ke bawah, apa bahasa bawahnya? Meluncua. Meluncur itu bahasa kampung di Indonesia kan. Kamu dengan kunci mencit katanya. Kau tua, kau apa? Hah? Kau kira ya? Mau mencit, nah itu bahasa kampung di Indonesia kan salah. Meluncuri. Nah, itulah kayu bahasa kota tengah. Bahasa Indonesia itu tahu. Melorot ke bawah. Ini saya nampak. Tapi Pak tidak pernah meninggal dalam peperangan. Itu kuat beliau. Coba inilah namanya kekuatan ruhani yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Pak, dikatakan sebagai ulama, kalau kita melaksanakan ibadah haji yang paling afdal yaitu dengan kita melakukan ibadah haji dengan jalan kaki. Tapi apakah ulama yang lainnya dia? Tidak. Apa kata sebagian ulama yang lain? Oh itu apa? Insya Allah itu betul tidak? Kata sebagian ulama. Loh, aku dalil tak? Kalau tadi kan dia dalilnya karena Allah menyebutkan yang pertama kali adalah yang berjalan kaki. Baru pemimpin fajjin amin, dan orang akan datang nanti melakukan ibadah haji dengan menggunakan onta dari pelosok negeri. Nah, baru jalan kaki dulu, baru pakai untu kata Allah. Makanya jalan kaki lebih afdal daripada pakai untu. Kata ulama yang lain, nah, tidak bisa itu. Rasulullah SAW melakukan ibadah haji dengan sempurnanya kekuatan beliau. Beliau melakukan ibadah haji menggunakan onta. Berarti untu yang lebih afdal adalah jalan kaki. Maka daripada itu ulama bikin dua Pak. Kalau dalam ibadah haji Arafah, Muzdalifah, Mina, jalan kaki mampu. Tapi kalau Masjidil Haram, bawa kita ke sini. Biar duduknya nanti. Nah, terlepas daripada khilaf ulama, itulah Pak yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai pelaksanaan ibadah haji di dalam Al-Quran. Kemudian apa yang kita lakukan di dalam bulan Syawal ini Bapak Ibu? Tidak lain dan tidak bukan adalah pemotongan hewan kurban. Nah, kita sudah bahas tentang haji tadi. Ada satu hal yang sangat penting. Karena apa kata Rasulullah, al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Jadi kalau kita melaksanakan ibadah tidak pergi kita ke Arafah, batal. Tidak bisa. Harus kita ke Arafah. Maka daripada itu Arafah, Mina, Muzdalifah ini penting. Karena ketika orang melaksanakan ibadah haji, kalau kita lihat handphone, karena kita mungkin tidak ada video. Ketika orang berkumpul di Arafah, di Mina dan di Muzdalifah itu kita lihat semuanya putih sesadunya. Pakai ihram. Maka itu ulama mengatakan, "Aqdasul asfar fi hadhihi al-hayah safarul hajj, li'annahu rihlatu ila daril akhirah. Yaqtasilu wa yuhrimu kal janazah." Paling suci dan paling bersihnya safar di kehidupan ini adalah ketika kita safar melaksanakan ibadah haji. Karena safar melaksanakan ibadah haji itu sama aja kita bepergian ke darul akhirah atau ke akhirat. Begitu juga melaksanakan ibadah haji seperti jenazah. Karena sebelum dia memakai pakaian ihram, dia mandi terlebih dahulu dan dia memakai pakaian yang berwarna putih. Awak jenazah
mati dimandikan uang, wah pakai putih ya, tapi namanya naik kafan. Maka daripada itu Bapak Ibu, jika kita meninggal ketika melaksanakan ibadah haji dan kita berihram, tidak boleh kita dimandikan memakai sampo atau yang berbau wangi, tidak boleh. Dan tidak boleh kita meninggal ketika pelaksanaan ibadah haji bagi laki-laki ditutup kepala kita, tidak boleh. Kita meninggal, dia dimandikan, tidak menggunakan wewangian, dan kita dikafani, kafan kita adalah pakaian ihram yang kita pakai. Kenapa? Karena nanti kata Rasulullah SAW, orang tersebut akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan melaksanakan ibadah haji. Tanda orang ini mati husnul khotimah. Wah, Pak sungguh Pak, insya Allah. Apa juga orang tua kita yang besar, safar jauh, agak kuat daripada mampu. Apa kalau kita suka? Udah tua Pak, pergi ke sana. Subhanallah, Allah takdirkan meninggal di sana. Maka daripada itu bapak-bapak, ibu-ibu rahimahullah, banyak orang yang ingin meninggal di sana. Makanya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan di dalam kitab beliau, 3 yang mungkin kita harapkan kita itu meninggal. Pertama di Baqi Madinah, kedua Ma'la Mekah Al-Karamah, ketiga mungkin di Masjidil Aqsa, meninggal di dekat Masjidil Aqsa Palestina, karena itu Abdul Anbiya. Dan kita kayak gimana? Jauh-jauh saja, Mekah jauh, Madinah jauh, Palestina boleh tapi kuat. Kalau nyampe dia dah jadi tahu tempe waktu ini non, di rudal lagi buat tu. Anjuan. Apa kata Imam Hajar? Kalau kita jauh dari sana, kita meminta supaya kita dimakamkan dekat makam orang soleh, para wali Allah. Sunnah. Maka daripada itu, ketika orang di Arafah Bapak Ibu itu digambarkan, itulah nanti seperti itulah nanti di padang mahsyar. Banyak manusia. Ditambah di Arafah itu Bapak Ibu semua nabi, para nabi, banyak nabi yang sana. Jadi bumi tersebut khusus awak berdoa di situ dikabulkan oleh Allah. Karena bumi tersebut sudah diinjak oleh para anbiya sebelumnya, dan mereka meninggal diganti pada generasi selanjutnya sampai dengan para wali-wali Allah yang ada pada zaman sekarang. Siapa yang tidak di sana? Semua para wali di sana. Ya Allah takdirkan dia melaksanakan ibadah haji. Maka daripada itu, satu barang atau satu tempat yang sudah ada orang wali Allahnya di situ, orang solehnya di situ, baik daripada nabi, baik daripada orang soleh, pasti yang tersebut berkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya waktu kita lalu atau kalau orang Jawa kena barokah, bahasa awaknya boleh bahasa awak. Dia karomat, tompe itu karomat. Karena Bapak Ibu lain yang ini mana karomat itu betul dia kalau itu salah itu. Bapak Ibu, saya jelaskan. Al-Imam Ahmad bin Hanbal terkenal dengan pemimpin Imam Ahmad bin Hanbal, muhaddis, ahli hadis. Beliau punya kitab hadis yang sangat populer namanya Al-Musnad Ahmad bin Hanbal. Beliau Bapak Ibu setiap kemana-mana, anak beliau kalau tidak salah namanya Abdullah, cerita ayahku setiap kemana-mana beliau pasti membawa surah. Kayak ada dompet di perut itu Pak, tahu kan? Lah itu gesper, abu zaman dulu tuh dari dompet menletak di situ kiri kanan. Zaman dulu tuh masih tahu kok. Kalau ini, aku yang bawa itu biasa berawak itu duit-duit ke situ tuh, ya kan? Kamu suara kamu keris ya keris. Nah, tahu aku Melayu kan? Keris. Nah beliau kalau keris tuh bukan duit yang diletak di situ Pak. Imam Ahmad bin Hanbal, apa yang dibawa di situ? Rambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diletaknya anak itu kadang-kadang ayah dulu diambil itu, diciumnya,
Sesekali ditanya api itu dibawa boleh, diletakkan dalam boleh api itu, diisinya air, lepas diminumnya air. Imam Ahmad bin Hanbal. Sayyidina Khalid bin Walid. Sayyidina Khalid terkenal dengan nama Saifullah, pedang Allah, julukan beliau. Itu yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Pak, Ibu, Sayyidina Khalid ini tidak pernah sejarahnya kalah dalam perang itu, tidak pernah. Sampai peperangan Uhud yang membuat kekacauan kaum muslimin itu adalah Sayyidina Khalid bin Walid. Waktu itu orang Islam lebat. Ini ketua berkuda yang membuat kaum muslimin banyak meninggal dunia dulu. Karena ini masih barisan orang kafir Quraisy. Makanya setelah peperangan itu, setelah beliau masuk Islam, beliau sering memimpin peperangan di zaman Rasulullah, di zaman Sayyidina Abu Bakar. Tak kata kayak anak mau minat Sayyidina Abu Bakar kalau lagi perang. Monang boy, nak monang kalah. Beliau setiap berperang apa rahasianya Pak? Salah satunya di atas kopiah perang Allah dilontarkan anggun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pernah waktu itu beliau melawan, kalau tidak salah, pasukan Romawi atau pasukan Persia. Tuh kone sobatnya tu, sobat yang dari kopiah perang. Tuh kone tuh kuliah, lopeh di mana? Ketika itu lepas dari kepala beliau tidak sibuk lagi bunuh orang Pak. Sambil menjaga diri untuk punya itu. Otomatis sahabat yang lain pun nengok sahabat lain. Kenapa nengok aku buka itu sedih? Menengok sahabat menengok. Kenapa sih namanya? Macam-macam topinya. Selesai peperangan, kawan-kawan daripada Sayyidina Khalid nanya, "Ya Amir, wahai pemimpin kami, wahai panglima perang kami, kenapa kau lebih memilih mencari topimu daripada untuk sibuk berperang membunuh orang ini, orang kafir ini?" Apa kata beliau, Bapak Ibu? Di dalam topi itu ada rambut Nabi pun taruh. Makanya nak jahit berotak si boleh. Cuma ini Pak, Sayyidina Khalid bin Walid tidak pernah kalah dalam perang. Dan itulah apa kata beliau dalam sebelum meninggal. Ya Allah, aku nak berharap minta kepada Allah supaya aku meninggal dalam perang. Tapi nampak Allah mengizinkan doa. Jadi beliau meninggal di atas kasurnya sendiri Pak. Akhirnya ketika memandikan jenazah Sayyidina Khalid bin Walid, dibuka pakaian beliau karena ingin dimandikan. Tusukan tidak pernah akan lepas daripada sejengkal kecuali di situ ada tusukan di situ. Bisa jadi tusukan pedang, bisa jadi kena panah, bisa jadi kena tombak, bisa jadi kena semuanya. Ada tusukan di situ. Bahkan dikatakan jumlah tusukannya itu lebih daripada 70 tusukan. Awak tusuk sate awak paling banyak. Itu Pak Sayyidina Khalid. Maka daripada itu ulama mengatakan, kenapa Pak Sayyidina Khalid bin Walid tidak mati, tidak meninggal dalam peperangan? Karena beliau dijuluki oleh Rasulullah SAW Saifullah, pedang Allah. Maka tidak mungkin pedang Allah meninggal dalam peperangan, patah dalam peperangan. Makanya Allah takdirkan beliau meninggal di atas kasur, sehingga pedang Allah tidak akan pernah patah. Maka daripada itu Bapak-bapak Ibu, ini yang dilakukan sahabat coba. Dan dilakukan Sayyidina Ahmad bin Hanbal. Satu contoh lagi saya berikan Pak. Al-Imam Asy-Syafi'i. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah subhanahu wa ta'ala hidup lahir tahun 150 tinggal 204. Beliau Bapak itu waktu itu tinggal di Mesir. Karena Imam Syafi'i ini Pak satu-satunya mazhab yang beliau itu keliling. Imam Malik kita tahu, Imam Malik gurunya Imam Syafi'i, Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas luar biasa, mazhab Maliki, tapi beliau jarang Pak keliling. Beliau cuma di Madinah, lahir di Madinah, tinggal di Madinah, belajar di Madinah, sampai jadi imam di Madinah, yaitu mazhab Al-Maliki. Makanya beliau pernah
bilang, an Nafi, haddatsani Nafi, an Ibnu Umar, an sahib hadzal qabr. Memberikan hadis kepada Nafi. Nafi dapat hadis daripada Abdullah bin Umar, dan Abdullah bin Umar mendapatkan daripada yang ada di dalam kuburan itu, ditunjukkan, dipegang sama dia. Coba mak, kebanggaan mana lagi yang lebih daripada Sayyidina Anas bin Malik ini, Pak? Sayyidina Malik bin Anas, mazhab Maliki, ngajar sampai ke Rasulullah. Maka daripada itu beliau di dalam pengajarannya, beliau terkenal dengan imam mazhab yang sangat menjaga adabnya. Ketika beliau mengajar, pakaian itu pasti yang bagus-bagus. Ada bukunya, bajunya, jubahnya, sorbannya, semuanya Pak beliau jaga. Karena beliau berada di samping Rasulullah SAW. Nah, Imam Syafi'i murid daripada Imam Malik. Imam Syafi'i ini waktu itu di Mesir Pak, belajar di orang Palestina, orang Gaza, umur 2 tahun kurang lebih diajak sama ibunya ke Mekah, hidup dengan Bani Huzail di Wadi Nakhlah, kemudian belajar di Masjidil Haram, kemudian belajar di Madinah, kemudian pergi ke Yaman, kemudian pergi ke Irak, terakhir beliau ke Mesir. Makanya mazhab Syafi'i itu tersebar luas karena beliau bawa ekonomi kemain sampai di Mesir, Bapak Ibu, sampai beliau meninggal. Sebelum beliau meninggal, beliau punya murid di Mesir itu, seorang murid yang sangat alim, namanya Ar-Rabi'. Sampai Imam Syafi'i bilang Ar-Rabi', riwayat Ar-Rabi', riwayat itu semuanya ada sama Rabi'. Saking kan alimnya muridnya. Beliau panggil muridnya, Rabi', datang ke sini, masuk kampung ya Pak ya. Datang ke sini. Agih sore ke Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal waktu itu di Irak Pak, tinggalnya. Kasih surat ini ke Ahmad bin Hanbal. Karena perintah seorang guru, langsung beliau laksanakan. Mak ini Pak, tanpa nanya di mana tuan, di mana guru, di apa perempuan, lah itu Pak. Dek guru dari dulu, langsung beliau, Pak, Mesir ke Irak itu jauh sekali. Mesir itu udah Afrika Pak, bukan Asia lagi. Irak itu Asia. Mesir. Beliau berjalan mungkin ke Madinah dulu, selesai Madinah ke Syam baru sampai ke Irak. Berapa Pak? Mungkin butuh perjalanan 2 bulan pakai onta itu baru sampai ke Irak sana. Nah ini salah satu contoh bagaimana murid dengan gurunya, apalagi yang ada di sini mungkin bersuluk, ada guru mursyidnya. Pergi Imam Rabi' dari Mesir menuju ke Irak. Poinnya waktu itu muantas subah sore pergi beliau sampai Irak, sampai di Baghdad, ketemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Karena Imam Ahmad bin Hanbal juga murid daripada Imam Syafi'i. Jadi beliau selevel di Imam Rabi' dengan Imam Ahmad bin Hanbal, sama-sama murid Imam Syafi'i dua-duanya. Akhirnya sampai dijamu oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Selesai dijamu, dikasihlah surat dari Imam Syafi'i. Ini surat dari Madinah. Diambilnya Pak, dibuka surat itu. Imam Rabi' berada di depan dia. Ketika dibukanya, ditunggu sama Imam Rabi', ditengok Imam Rabi', muka Imam Ahmad bin Hanbal, nangis dia Pak. Nangis. Ditanya Imam Ahmad bin Hanbal, ya Rabi', apakah kau sudah membaca surat ini? Mana kamu mungkin wajib maju dari guru aku, surat kau, suwe kau. Kau boleh baca bagaimana boleh? Kan nampak di situ ada segelnya. Imam Rabi' penasaran. Wahai Ahmad bin Hanbal, wahai Syekh, aku yang menyebabkan nangis kau. Apa yang menyebabkan nangis ini? Ada apa? Apa isi surat itu? Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Inna akhi Syafi'i, wahai saudara Pak Syafi'i, guru kita Syafi'i, berkata dalam surat ini bahwasanya beliau bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam mimpinya
Rasulullah bilang kepada Guru kita Syafi'i, Abligh Ahmad bin Hanbal, sampaikan ke Ahmad bin Hanbal bi'annahu sayubtala baliyah azimah, bahwasanya sebentar lagi nanti dia akan terkena bala atau ujian cobaan yang sangat besar, yaitu dengan khalqul Quran, cobaannya. Maka kasih tahu kepada dia, kasih tahu kepada Ahmad bin Hanbal, beri dia kabar gembira bahwasanya nanti dia di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan membuat dia akan memegang satu bendera yang belakangnya itu banyak para pengikut. Itu yang membuat dia besar. Karena Allah nanti di hari kiamat dalam mimpi Imam Syafi'i, Allah akan membuat dia satu bendera yang belakangnya itu banyak pengikut. Itu yang membuatmu menangis. Seperti ini kabar gembira wahai Imam Ahmad bin Hanbal. Mana hadiah? Ini itu hadiah apa? Karena ada orang Arab, jika ada seseorang membawa kabar gembira harus dikasih hadiah. Seperti yang terjadi pada Suwaibah. Suwaibah ini budak daripada Abu Lahab. Karena dia membawa informasi gembira, memberitahu kepada Abu Lahab bahwasanya Rasulullah SAW telah lahir keponakannya, bah. Senang dia karena dia membawa kabar gembira Suwaibah dimerdekakan, tidak budak lagi. Begitu juga ini kabar gembira. Pertama, ini informasi dari Rasulullah lewat guru mereka Imam Syafi'i. Kurang istimewa apa lagi informasi? Akhirnya ya sudah diberinya kepada Imam Syafi'i apa, Pak? Orang Arab itu zaman dulu kalau pakai jubah ini, Pak, ada dua. Ada satu pakaian yang nempel ke badan, ada satu pakaian yang di luar badan. Di luar badan dua adalah satu. Di atas yang pakai nempel tadi, agak kuat kan pakai singlet. Selesai pakai singlet, bawa pakai jubah tadi. Imam Ahmad bin Hanbal memberikan hadiah. Apa hadiahnya? Beliau hadiahkan bekas baju yang menempel dari badannya, dicopot sama dia dikasih. Senang di Imam Rafi'i. Pergi. Pulang lagi, udah ngantar satu sore, pulang lagi ke Mesir, Pak. Karena dia orang Mesir. Balik ke Subah sore. Baik, mau kalau uangnya lagi ini Subah sore, kalau dia hidup. Pulang ke Mesir, sampai di Mesir, menghadap guru beliau Imam Syafi'i, kasih tahu informasi ke Imam Syafi'i bahwasanya suratnya sudah dibaca oleh Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i bilang, Robi, apa yang diberikan Ahmad bin Hanbal kepada engkau? Wah, tahu Imam Syafi'i, wahai guru, aku diagih kok bajunya bokeh dipakai suaminya. Siko baju, tidak usah pakai kiri. Nopo nak baju dong, karena ikolah amat lah dia samanya. Aku cuma minta tolong cucikan baju kok, dimasukkan baju ini ke dalam air, lalu airnya itu pisahkan, berikan kepada. Ayo Pak, ini namanya tabaruk, Pak. Ngalap barokah, seperti orang Jawa. Keramat, bakat dawa. Air bekas baju Imam Ahmad bin Hanbal diambil oleh Imam Syafi'i. Maka daripada itu Bapak Ibu, apalagi yang ada di Arafah, para anbiya dari zaman dulu sampai waliullah pada zaman sekarang ada berada di sana. Maka daripada itu Arafah sangat luar biasa. Nah, pelaksanaan ibadah haji juga setelah Idul Adha kita memotong yang namanya hewan kurban. Atas siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? Inna a'tayna kal kautsar. Fashalli li rabbika wanhar. Salatlah kalian sembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wanhar, dan sembelihlah hewan kurban yang merupakan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Potong hewan kurban. Kita tahu semua apa itu mau nak itu Nabi Allah Ismail, karena itu pasti mau mohon baik makanya ini buat gitu ya. Potong itu awalnya tahu. Nah, hewan kurban ini istimewaannya apa Bapak Ibu? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
amalun amalun adamiyun. Ma min amalin adamiyun. Atau makna hadis. Tidak ada suatu amal yang dilakukan oleh anak cucu Adam yauman nahri, di hari Idul Adha, ahabba ilallahi, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, min ihraqid dam, daripada menyembelih hewan kurban. Jadi ketika Idul Adha datang, kata Rasulullah, perbuatan amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menyembelih hewan kurban. Itu kata Rasulullah. Innaha la ta'ti yaumal qiyamati bi quruniha wa asy'ariha wa azlafiha. Hewan kurban yang disembelih tadi, yang dihadiahkan atau yang diberikan oleh orang yang berkurban, nanti hewan tersebut akan datang di hari kiamat dengan tanduknya, dengan bulu-bulunya, dengan kuku-kukunya. Jadi datang hewan ubah. Muncai siapa ubah yang bukan yang boleh belum tentu yang berkorban. Pak Imam lalu menengok aku. Mencari orang yang berkorban. Makanya Pak Subhanallah, Pak, sarannya kita mendapat syafaat itu banyak diberikan oleh Allah. Kan kita tahu Pak, amal ibadah awak ini kan yang awak masuk surga ibadah awak Pak. Karena awak pasti lewat maksiat. Tidak mungkin kita tidak ada maksiat. Pasti ada. Makanya dalam Al-Quran Allah memberi ciri sifat orang bertakwa kepada Allah itu adalah apa? Salah satunya Pak, singkat dalam Quran panjang mencari tentang maksiat. Wa idza fa'alu fahishatan dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah. Salah satu ciri orang bertakwa itu jika dia melakukan kesalahan, dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung dia ingat Allah. Minta ampun dia langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah, dia minta ampun kepada Allah dan Allah mengampuni dosa-dosa. Maka daripada itu Allah sering bilang dalam Al-Quran, innallaha yuhibbut tawwabin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Makanya Pak, kalau awak zikir, amal ibadah awak kadang diterima, kadang-kadang ditolak Pak. Makanya itu amal ibadah kita kadang diterima, kadang ditolak. Kalau kita ibadah apapun ada unsur dia ditolak mungkin oleh Allah, tapi istighfar tidak ada ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau nak riya, sombong itu astagfirullah, astagfirullah, kenapa Pak? Karena Allah mencintai hamba yang bertakwa. Maka daripada itu, kalau memang orang zikir itu memang betul-betul timun, taubat sama sahabat. Tapi dikatakan yang paling afdal selain kalimat la ilaha illallah, maksudnya la ilaha illallah itu zikirnya secara mutlak adalah membaca Al-Qur'anul Karim, karena itu adalah kalamullah, ucapan Allah. Jadi apalagi yang lebih afdal dari itu? Maka daripada itu Bapak Ibu, di sini dikatakan ketika berkurban sapi tersebut, kambing tersebut di hari kiamat akan datang kepada orang yang berkurban tersebut. Kemudian apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Wa inna dam la yaqa'u min Allah mimma kana qabla an yaqa'a min al-ard. Darah kurban tersebut ketika disembelih sama penyembelih, darahnya itu lebih dahulu sampai kepada Allah. Copet itu kepada Allah sebelum darah itu menyentuh tubuh Allah Subhanahu wa taala. Itulah keistimewaan daripada orang berkorban. Makanya Pak, banyak uangnya nak berkorban. Kadang di duitnya namanya beberapa masjid itu nyoy lain sapinya. Banyak. Karena dia ingin berbuat baik. Jangan mereka maksud diri untuk pinjamkan diri ke riba repot. Ya. Maka daripada itu, itulah perbuatan yang sangat afdal, yang sangat utama yang kita lakukan ketika di bulan haji atau ketika di hari Idul Adha. Mungkin daripada itu hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
kalian. Nah, tapi jika ada yang bertanya juga kita akan persilakan. Lain nak bertanya Pak tentang disampaikan Buya mengenai hal-hal kurban haji segala macam, atau mungkin cerita tentang Ka'bah, ya. Bagian kurban macam mana? Tapi lebih hebatnya lebih lama aja majid yang Bapak habis maghrib. Setiap malam Senin ada kajian Buya membahas kajian fikih. Setiap malam Senin setelah maghrib di Masjid Al-Masjid. Di Kupas Tuntas ya. Ada Pak, Ibu? InsyaAllah, silakan Pak. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Di bulan Zulhijjah ini setelah kita melaksanakan hari Raya Idul Adha sampai pada hari Tasyrik, setiap kita menunaikan sholat fardu, kita melaksanakan takbir, berdasarkan Allah Subhanahu wa taala, memujinya. Lalu kita kaitkan dengan zikir-zikir kita setelah itu. Yang kami tanyakan, yang pertama, mana lebih afdal setelah kita menunaikan sholat fardu itu dengan bertakbir dan membaca BB lainnya. Jadi setelah kita takbir nanti ada ini lagi, tetapi nilai yang lebih afdalnya itu yang pertama. Yang kedua, tadi Ustaz menyampaikan tentang perang. Di zaman Rasulullah telah mulai berperang itu sampai sekarang. Yang kami tanyakan adalah tarbiyah apa yang kita peroleh dari peperangan itu, edukasi apa untuk umat tentang peperangan itu. Sementara secara hakikatnya peperangan itu menimbulkan korban manusia, tetapi peperangan ini sejak Rasulullah telah ada. Lalu apa tarbiyahnya sebenarnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW bersabda, apa kata Rasulullah? Rasulullah setelah setelah selesai melaksanakan ibadah salat fardu, istighfarullah salatan. Beliau istighfar kepada Allah 3 kali. Maka daripada itu, kalimat istighfar pendek-pendeknya astagfirullah. Ada yang menambahkan al-azim, lebih bagus astaghfirullahalazim. Tapi yang paling afdal ketika selesai salat, istighfar yang kita ucapkan yang paling afdal selesai salat adalah astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tapi di satu lain juga dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW ketika datang Idul Adha dan Idul Fitri, beliau melaksanakan takbir. Beliau langsung takbir Allah sebagaimana yang kita lakukan. Maka di sini ulama mengatakan jika datang Idul Fitri atau Idul Adha, maka dahulukan takbir, baru kita istighfar. Ketika selain itu dahulukan istighfar, baru yang lain. Karena zikir habis sholat itu banyak Pak. Pertama istighfar 3 kali, kemudian nanti disusul mungkin ayat kursi juga. Hadis Rasulullah bilang kalau kita baca ayat kursi setiap selesai sholat, wajibat lahul jannah, wajib hamba itu masuk surga kata Allah. Makanya ayat kursi. Kemudian qul huwallah, tidak dikatakan 1, 2, 3 kali, cuma bilang qul huwallah. Mungkin ada riwayat yang lain, yang penting baca sekali kelima. Al-Falaq, An-Nas, kemudian Allahumma ijirna minan nar. Kalau waktu maghrib 7 kali sama subuh. Selain waktu itu bisa 3 kali. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di waktu maghrib sunnah 10 kali sama subuh dengan keadaan kita tahiyatul akhir. Jadi selesai baca itu 10 kali baru duduk normal, baru duduk berseduh. Kemudian selain subuh sama maghrib baca 3 kali dan kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam
wa ilaika darussalam. Ya Allah man sallallahu alaihi wasallam wa ilaika tabaraka rabbana wa ta'ala ya zal jalali wal ikram. Ini banyak riwayat Pak. Ada yang itu riwayat yang panjang. Ada juga Allahumma anta salam wa minka salam. Tabaraka ya zal jalali wal ikram. Banyak riwayatnya. Nah, yang penting baca itu sekali cukup. Kemudian Allahumma inni a'udzubika apa? Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Kemudian Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Ditutup dengan Allahu akbar kabiran walhamdulillah. Allah subhanallah Allahu akbar kabiran walhamdulillah katsiran wa subhanallah wa wasila. La ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yuhyi wa yumiitu wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu sunnah. Nah, itu kalau kita mau baca banyak-banyak kadang makanya karena orang sibuk dengan dunia ini, enggak zikirnya itu dipilih-pilih lah gitu. Ala kadarnya. Tergantunglah. Kemudian itu banyak Pak. Kalau kita baca itu mungkin ada berapa item, jadi kita hitung ada yang hitung saking banyaknya. Kemudian dikatakan apa sih hikmahnya perang? Perang itu sebenarnya bukan seperti kata Pak Ardi tadi. Perang itu kan padahal buat orang susah. Perang itu bukan asal perang. Di Islam, kenapa Rasulullah perang? Pertama kita harus mesti tahu dulu asal muasalnya. Pertama, apakah Allah menyuruh Rasulullah perang? Tidak. Awal Rasulullah dakwah tentang kebaikan, semua yang diajarkan kebaikan. Kalau orang Quraisy sudah ditanya semuanya ini dari Muhammad itu baik. Masalahnya mereka tidak terima, itu aja. Tidak terima dengan ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah, sahabat-sahabat yang lemah-lemah, yang ada di Mekah, semua harta mereka diambil. Mereka pakai hijrah, harta mereka semua itu diambil sama orang kafir Quraisy. Disiksa mereka, dikepung 3 tahun lamanya, tidak boleh memberi mereka makan, tidak boleh memberi mereka minum, tidak boleh nikah dengan mereka, tidak boleh berhubungan sama mereka. Apakah Rasulullah waktu itu langsung bilang sama Allah, perang aja? Tidak. Habis disiksa. Zalim apa tidak ini? Sudah dizalimi apa tidak? Makanya ketika berada di Madinah, itu juga masih belum Allah izinkan. Nah, barulah sampai Allah izinkan untuk mereka mengambil daripada harta orang Mekah jika berdagang ke Syam, pengganti daripada harta mereka yang telah diambil orang Mekah. Oke, Pak? Otomatis mereka sakit hati. Sakit hati, terjadilah peperangan. Karena nggak mungkin orang membunuh kita tiba-tiba tidak diam. Oke? Disitulah baru ada yang namanya perang. Kalau yang namanya udah ada yang mati, tidak ada kata damai, lanjutlah perang ini. Buktinya setelah Islam berkuasa, Rasulullah sudah menaklukkan kota Mekah. Apa mereka disiksa? Tidak. Apa mereka dibunuh? Tidak. Bahkan mereka bisa hidup sama kaum muslimin. Nah itu. Maka daripada itu, Islam sebenarnya agama salam, selamat. Palestina tidak tahu sejarah Palestina kelamnya gimana. Sampai umur Sayyidina Umar, ratusan tahun dipegang orang Islam. Datang orang Nasrani, ya perang salib segala macam, habis ditebas semua leher orang kaum muslimin. Sampai dikatakan kejadian waktu itu darah itu sampai ke mata kaki di jalan-jalan itu. Darah kaum muslimin. Selesai. Datang Sayyidina Salahuddin Al-Ayyubi. Sebelum perang Sayyidina Salahuddin mengirim utusan. Satu utusan, dah serahkanlah Palestina. Damai, tak usah kita berperang. Tak mau. Yang ada mereka ingin menyerang kaum muslimin. Kita jaga diri kita. Perang terjadi, mereka menyerah kalah. Apakah yang kalah itu semua dibunuh lagi selesai Nasrani? Enggak. Bahkan mereka itu diantar ke negeri Kristen dan dikawal dengan para tentara. Biar mereka selamat. Nah, maka daripada itu sebenarnya yang terjadi. Nah, jadi hikmahnya yaitu sunatullah. Nah, karena Allah Subhanahu Wa Taala memang sudah bikin seperti itu, Pak. Nah, itu sudah sunatullah. Perang ini tidak akan berakhir sampai nanti Dajjal datang, sampai nanti Nabi Isa turun, sampai nanti aman, datanglah yang namanya nanti udara yang panas, sampai semuanya meninggal, sampai nanti kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kurang lebih.
Masih ada, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan meneruskan aku masalah di korban kan dalam situasi itu tujuan korban. Semua sebagian dari jemaah dari orang yang banyak dalam korban itu, misalnya orang korban semua terakhir untuk akikah, baik itu masih dewasa ataupun masih anak-anak, Mana penjelasan untuk bidang dari mana utama itu masuk benar-benar bidang korban dari masuk untuk akikah. Terima kasih. Akikah kurban Pak. Ketika hari Idul Adha yang Abdul tidak lakukan tidak berkurban. Satu sapi 7 orang, satu kambing berapa? 1 orang. Tapi jika anak tersebut lahir di bulan Zulhijjah, pas hari ke-7-nya yang Abdul ya, pas hari ke-7-nya itu Idul Adha, dia akikah tidak masalah. Tapi sak kambing ini untuk akikah, bukan untuk berkurban. Gitu. Sudah? Bicara pembagian hewan kurban. Lihat ceritanya. Cara pembagian hewan kurban. Dah. Kurban akikah. Ya. Kurban akikah. Sapi untuk kurban. Kambing untuk kurban. Kambing untuk akikah. Nah, di dalam sapi dia buat akikah. Dah. Kurban akikah. Bagaimana bagiannya? Saya tanya lagi yang mau bertanya. Ya aku nonton ini kok. Akikah itu Bapak Ibu yang ambilnya adalah kambing. Ya aku ini bisa dimasukin ke sapi. Kalau akikah ada Bapak Ibu. Ya kambingnya bagus, tanduknya juga masih bagus, sama kayak kurban. Salahnya tanduknya, umurnya sampai dimasukin ke sapi. Itu akikah modern mungkin. Terima kasih ya ilmunya. Sini yang mau bertanya, ini kan ada hadisnya kalau udah mulai 1 Zulhijjah itu kan bagi yang berkorban kan sudah dia tidak memotong kuku mungkin ke rambut. Jadi pas dia memotong kurban itu seperti ibaratnya Sabtu. Jadi pada tunggu Senin baru memotong kukunya. Terima kasih ya. Ya, tidak masalah. Memang ada riwayat seperti itu. Ya, potong kuku, potong rambut, potong bulu semuanya, Pak. Tapi jika itu sudah mengganggu, waktu dulu kukunya panjang, kukunya jantan, mau tuh balik ini mau laki. Nah itu tetap dipotong. Jadi jangan sampai kita pakai satu hadis hasilnya kita tinggalkan. Gitu. Nah, bapaknya panjang kukunya, banyaklah bulunya, membersihkan kotorannya juga. Belokek-lokek sebenarnya nak makan kita baik nanti dah. Potong tetap tidak masalah karena itu tidak sampai derajat haram. Tak lebih baik itu. Makanya kita mau kurban, kita lihat dulu sebelum kita nyebab nama kurban, cukur dulu semuanya, kukunya, bulunya, abuinya, cukur dulu. Nah, yang Abdul ini nanti selesai dikorbankan baru dicukur. Bagusnya gitu. Tapi kalau tak panjang sehingga mengakibatkan kurang bagus, hal segala macam dipotong paksa. Ada lagi? Tunggu Pak. Saya tunggu namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pengumuman Pak Ustaz tentang kurban atau akikah. Apakah akikah ini boleh diadakan pada bulan ini atau tidak? Boleh. Apa dasarnya? Dasarnya karena Rasulullah bilang kita anak lahir ditebus dengan akikah.
Ya, paling afdolnya umur 7 hari. Di situ tidak dilarang pada bulan haji, tidak ada sama sekali. Kapanpun, dimanapun. 7 hari, makanya kalau sudah fikih, afdol 7 hari. Lewat 7 hari, 14 hari, lewat itu bisa sebelum 2 tahun. Bisa sebelum 2 tahun. Kalau naik modern segala macam deh. Sebelum 2 tahun. Bisa sampai akhirnya itu sampai sebelum balik. Bisa, nggak masalah. Berarti taruhlah kalau anak laki-laki mungkin balik sekarang kan rata umur 11-12 tahun. Ya, kalau perempuan 12-13 tahun yang kurang lebih segitulah. Nggak masalah, akikah. Akikah tidak mesti di bulan haji, tapi afdalnya umur 7 hari. Boleh nggak di bulan haji, tidak masalah. Makanya saya sampaikan tadi, seumpamanya anak itu lahir di awal-awal Zulhijjah, 7 harinya di hari Idul Adha, nggak masalah. Potong hewan kurban, hewan akikah tadi, kambing tadi, potong, nggak masalah. Tapi niat akikah, ada Pak Imam kita yang sedang selalu potong. Itu dia nanti baca doanya jangan salah, tidak. Bacanya doa yang untuk akikah. Oke Pak? Oke. Dasar dari Rasulullah semuanya. Kalau penasaran bisa bertanya. Datang ke Al-Madin. Oke. Tapi pastikan semuanya. Tutup dengan doa ya. Datang pembagian ini banyak masalah. Ada pembagian. Terakhir, pembagian hewan kurban itu di dalam mazhab Syafi'i sepertiga untuk mudhahir. Ini aku bahas kurban. Yang berkurban, sepertiga untuk yang berkurban, sepertiga untuk leleh dan hadiah. Berarti bisa uang kayu, bisa uang menongah, sepertiga untuk fakir miskin, untuk fukara. Nah, jadi sepertiga. Jadi umpamanya daging itu 1 kilo, sapi 1 kilo, bagi 3 berarti 30 bagi 7 berarti 4,7 per satu orang dapat yang berkurban. Aku ya sapi itu kami gabung sesadunya dan bisa Pak. Jadi kan kita tahu nanti itu bayar berapa. Oh, yang 80 kilo bayarnya sekian, 90 kilo bayarnya sekian, 100 kilo bayarnya sekian, itu dari sapi tersebut. Sapinya gabung nggak masalah, tapi dia ini bayarnya berapa tadi? Untuk 80 atau untuk 90 atau untuk 100? Kalau dia bayar untuk 80, kita bagi 3. 80 berapa? 26 bagi 7. Bagus. 3 kilo sekian, itu nanti dia. Mau kalau digabung satu atau seperti itu kan satunya, maknanya 80, bayarnya 80 kilo, kalau bisa 50 kilo bayar. Dan dapatnya satu kurang tahu 1 kilo, dah adil. Tapi kalau kita tanya, yang paling afdal kayak gimana? Yang paling afdal orang yang berkorban cuma ambil sedikit. Ambil sedikit untuk berkah dia berkorban, sisanya disedekahkan kepada dia. Itu yang paling afdal. Nah, jelas? Nah, mazhab Syafi'i itu. Tapi aku ya kalau dibuang macam, saya 20 kilo kami bantai itu buat kami. Nah, yang berkorban, itu fakir miskin, itu orang kayu 2 kilo. Berarti kita pakai mazhab Maliki. Mazhab Maliki Bapak Ibu tidak ditentukan berapa kilo. Nah, yang penting distribusikan habiskan semua. Sudah selesai. Nah, boleh kan pembagian kurban? Nah, mungkin masjid-masjid yang salah metode mazhab Syafi'inya bisa tahun depan praktekkan. Pak Imam, jamaah masjid juga kita tanya diulang terus apa dapatkan lagi. Nah, ini kan ulang kulit hewan kurban tidak boleh dijual. Kulit hewan kurban tidak boleh dijual dan tidak boleh memberikan daging hewan kurban sebagai upah untuk panitia, upah atau untuk memotong daging itu upahnya. Upah tidak diambil ayo, tidak boleh Pak, haram hukumnya. Itu dikatakan dalam kitab ini. Kecuali hadiah. Ada lagi Pak? Makanya nanti ada Pak Imam motor kasih hadiah.
bukan dari kurban. Kasih hadiah. Hadiah kepada Ya. Kan dari bahas tadi, yang bekerja tidak boleh, mau yang bekerja, mau yang potong tidak boleh, dan itu dikatakan ujroh upah tidak boleh. Upah tidak boleh, sudah jelas di situ. Walaupun dia bekerja segala macam tak boleh dari gaji. Jelas kita nih kau jadi dapat lagi kan? Tak boleh. Ini uangnya santai. Mungkin pakai mikrofon agar semua orang mendengar, karena ini ibu-ibu juga ampun tayongan. saya sering bertanya beliau pengurban tadi sudah dapat balik sepertinya, lalu ikut juga bekerja, lalu ada bagian bekerja. Nah, di beberapa masjid yang saya ketahui, masjid itu bermusyawarah sepakat itu bagian dari pengurban. Pengurban mau dapat 4 kilo, diambil 1 kilo jadi 3 kilo. Nah 1 kilo itu biasanya dibagi seperti upah, tapi itu bagian dari si pengurban. Nah itu mungkin jawaban dari masjid lah. Ini bagaimana? Kembali haram hukumnya menjadikan hewan kurban untuk pekerja ataupun penyembelih apapun itu, tidak boleh, haram. Nah ini terfikir dikatakan itu. Makanya untuk panitia sebut tadi, ia dapat daripada ihdah tadi, dapat daripada mudhafin tadi. Bikin aja kesepakatan gini. Setiap yang berkorban bilang sama dia, masjid wakaf mungkin kan kalau 1 kilo dapat bang 4,7, dia awak ada yang maju, agikanlah hadiah untuk hijau beko 1 kilo. Jadi abang dapat apa dapat 2,7 nih, sekilo agikan 2,7. Iyalah aku lagi hijau selesai. Tapi harus bilang pak, nggak boleh bilang. Jadi jatuhnya diambil daripada mudhafin dari orang yang berkurban, itu caranya. Ada pun seperti tadi itu haram hukumnya, besoknya itu dilakukan lagi. Nah, jangan diambil daging karena dia pekerja kita tambah 1 kilo, berarti menambah upah daging itu untuk pekerja. Nggak boleh pak, nggak boleh, haram hukumnya, haram hukumnya. Kita pikir dikatakan itu. Aku bilang bikin aja kesepakatan itu untuk yang berkorban. Bahkan kita udah bahas tadi, untuk yang berkorban, yang abdulnya malah cuma ambil sedikit, sisanya di sedekahkan. Ya? Tapi wajib disampaikan kepada yang menyembelih. Nah, nggak boleh nggak, selama ini kan disampaikan. Pak ya, minta izin itu sampai berkorbannya dagingnya kemana itu kuncinya. Kalau sudah sepakat boleh. Sudah sepakat jatuhnya ya udah hadiah dari dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kita berkorban, kita kasih upah dengan duit, kerja macam mana Ustaz? Daging yang boleh, tapi lebih hadiah je lah. Yang kita kasih hadiah dengan duit. Tak masalah. Kasih hadiah. Kita dapat pahala memberikan hadiah, dia pun lebih enak dapat hadiah. Apa kata Rasulullah? Tahadu fa'inna fil hadiah mahabbah. Saling memberi hadiahlah kalian, karena dalam hadiah itu ada kasih sayang di situ. Begitu juga solokah. Solokah. Nah, memang solokah itu ada ibu istilahnya. Kalau awak solokah kan, solokah kan. Kadang-kadang itu bang ibu, orang yang punya harta itu kadang dia agak tersinggung. Tersinggungnya mau melakukan banyak duitnya, solokah lo
Ya, habis ini selesai terakhir yang mau bertanya ini si Al-Najib Pak, malam ini jam habis maghrib. Nyuk kadang itulah Pak. Apa kata ulama? Al-ilmu rizq. Ilmu itu rezeki. Tahu tak pernah dia tidak mau makan dia malam jenis jadi aku tuh hari kiamat kalau ditanya sama tuan guru yang sudah mulia lah, aku dah mengajar tuan guru masyarakat Bodoh-Bodohnya dong nak belajar. Aku jawab pernah gitu. Awak kadang-kadang sibuk buat sibuk ni. Sibuk. Ladang itu waktu sibuk tu hanya habis maghrib sampai isya malam Senin. Itu bisa disebutkan. Maka daripada itu lama kata ilmu rezeki. Banyak alasan buat kiri lah, kanan lah, depan lah, belakang lah, ini lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalan Assalamualaikum ya jamaah ilmun nafi'an amin ya rabbal alamin. Uridu asal anil hikmah anil dihayah. Hal kulluna sanajidu anil hikmah bihadza udhiyah ya. Lidzalika hal idza lana najidu anil hikmah bihadza amal kaifa nahnu najidu jami'an. Dia bertanya apa hikmahnya untuk tidak berpendapat dan tidak hikmah. Dia apa? Ya, kata Pedro, kata dia, yaitu pelajaran Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail. Makanya kurbannya amr ta'abbud itu kita diperintah Allah kita taati. Ya sudah begitu kita berkorban yang sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Hikmahnya awal dapat yang gratis alhamdulillah. Langsung kita dapatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ni'mahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ij'alna jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa man ma'ana wa man yatba'una shaqiyan aw matrudan aw mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma thabbitna ala nahjil istiqamah wa 'idna fid dunya bil mujibatil nadamah yawmal qiyamah. Allahumma khaffif 'anna thiqal al-awzar warzuqna 'ishatal abrar wakfina wasrif 'anna syarral ashrar wa'adil riqabana wa riqab abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa awladina minan nar. Ya 'aziz ya ghaffar ya karim ya sattar ya halim ya jabbar ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wal rusukh wal bunukh wa salahil jasad wal ruh ya akramal akramin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya 'aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Bapak Ibu, terima kasih pada pagi hari ini kita sudah mendapat ilmu lagi. Namun demikian sekali lagi kami sampaikan akan datang untuk kajian ilmu fikih pada maghrib Masjid Al-Majid setiap malam Senin. Demikian